Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat dan hidayahnya sehingga kami bisa menyelesaikan video dan makalah mata kuliah ilmu alamiah dasar. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Jadi langsung saja di sini saya akan mempresentasikan hasil materi dari kelompok 3. Jadi langsung saja di sini saya akan menyampaikan materi mengenai perkembangan dan pengembangan ilmu pengetahuan alam atau IPA. Jadi di sini terdiri menjadi 6. Yang pertama pendekatan non ilmiah, yang kedua pendekatan ilmiah, yang ketiga tahapan metode ilmiah, yang keempat sikap ilmiah, yang kelima perkembangan ilmu pengetahuan alam atau IPA, yang keenam ruang lingkup pengetahuan dan pengembangannya. Langsung saja saya akan memaparkan materi mengenai perkembangan dan pengembangan ilmu alam. Jadi langsung saja pengertian daripada ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam dikenal juga sebagai istilah sains, di mana kata sains ini berasal dari bahasa Latin yang artinya scientia, yang berarti saya tahu. Dalam bahasa Inggris, kata sains berasal dari kata sains yang berarti itu pengetahuan. Kemudian sains ini berkembang menjadi social science yang berada di dalam bahasa Indonesia yang terkenal dengan ilmu pengetahuan sosial, dan natural science yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan ilmu pengetahuan alam. Kemudian dalam kamus Fowler pada tahun 1951, natural science didefinisikan sebagai pengetahuan yang sistematis dan disusun dengan menghubungkan gejala-gejala alam yang bersifat keberadaan dan didasarkan pada hasil pengamatan dan induksi. Selanjutnya yaitu pendekatan non-ilmiah. Seperti yang telah diuraikan bahwa pengetahuan yang benar-benar dapat diperoleh oleh manusia melalui pendekatan non-ilmiah. Jadi yang pertama di sini ada mitos. Mitos ini timbul karena keterbatasan alat indera manusia sebagai alat pembantu pengamatan. Kemudian mitos dapat berupa cerita atau dongeng, sosok atau karakter, ataupun segala sesuatu yang bersifat imajinatif, tidak nyata, khayalan, fantasi, dan berpikir. Kemudian yang kedua adalah wahyu. Wahyu adalah pengetahuan yang disampaikan Tuhan kepada manusia lewat para nabi. Dalam hal ini, manusia memperoleh kebenaran bersifat pasif. Kemudian dipercaya atau tidak dipercaya berdasarkan keyakinan masing-masing manusia. Kemudian wahyu diturunkan guna memberikan petunjuk agar manusia dapat hidup selamat di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya yang ketiga yaitu intuisi, di mana intuisi ini merupakan kegiatan berpikir manusia yang non ilmiah yang tidak mendasarkan kepada sesuatu pola berpikir tertentu, sehingga pengetahuan yang diperoleh tanpa melalui proses penalaran tertentu. Seseorang yang sedang mencari jawaban suatu masalah tiba-tiba menemukan jawaban atas permasalahan tersebut tanpa melakukan proses berpikir yang panjang. Kemudian intuisi ini bersifat personal dan tidak dapat diramalkan. Kemudian sebagai dasar untuk menyusun pengetahuan secara teratur, maka intuisi ini dapat diandalkan. Selanjutnya yang keempat yaitu prasangka. Prasangka ini merupakan suatu anggapan yang benar, padahal anggapan tersebut belum tentu benar. Selanjutnya yang kelima yaitu trial dan error. Pengetahuan trial dan error, pengetahuan yang diperoleh lewat metode coba-coba atau untung-untungan. Trial dan error termasuk pengetahuan yang tidak ilmiah, pengetahuan manusia yang diperoleh melalui cara coba-coba
sudah cukup banyak sekali. Poin selanjutnya itu adalah pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah ini adalah ilmu yang merupakan suatu cara berpikir dalam menghasilkan suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Berpikir bukan satu-satunya cara guna mendapatkan pengetahuan. Ilmu bukan juga satu-satunya produk dari kegiatan berpikir. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa ilmu itu merupakan produk dari proses berpikir menurut langkah-langkah tertentu yang dinamakan sebagai berpikir ilmiah. Dengan demikian, cara untuk mendapatkannya harus memenuhi syarat. Syarat pertama itu adalah logis. Logis ini adalah pengetahuan yang harus masuk akal, yaitu melalui jalur pikirannya yang logis sebagai alat untuk mendapatkan pengetahuan yang benar. Poin yang kedua itu adalah objektif. Objektif ini adalah pengetahuan yang harus didapat melalui objeknya dan didukung oleh fakta empiris. Poin ketiga yaitu adalah metodik. Metodik ini adalah pengetahuan yang diperoleh dengan cara-cara tertentu dan teratur, dirancang, diamati, dan dikontrol. Poin keempat yaitu adalah sistematis. Pengetahuan sistematis ini adalah pengetahuan yang disusun dalam satu sistem yang saling berkaitan dan menjelaskan satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Dan poin yang terakhir adalah universal. Universal ini adalah pengetahuan yang diperuntukkan bagi siapa saja, di mana saja, dan dengan cara eksperimentasi yang sama yang akan diperoleh untuk hasil yang sama. Ya, poin selanjutnya itu adalah tahapan metode ilmiah. Pada umumnya, ada beberapa tahapan atau langkah dalam melaksanakan metode ilmiah, yaitu adalah membuat perumusan masalah, penyusunan kerangka berpikir, penyusunan hipotesis, metodologi penelitian, dan yang terakhir itu adalah kesimpulan. Perumusan masalah. Perumusan masalah ada 4 sumber, yaitu sumber pertama adalah bacaan, yaitu terutama bacaan yang berisi laporan penelitian. Dan yang kedua itu adalah seminar atau diskusi, pertemuan ilmiah, dan lain-lain. Masalah yang ketiga itu adalah pengamatan sepintas di lapangan. Dan masalah yang keempat itu adalah pengalaman pribadi. Oke. Selanjutnya itu adalah penyusunan kerangka berpikir. Penyusunan kerangka berpikir itu adalah bertujuan untuk menggambarkan secara jelas bagaimana kerangka berpikir itu digunakan peneliti untuk mengkaji atau memahami permasalahan yang diteliti. Dan selanjutnya itu adalah hipotesis. Hipotesis ini adalah dugaan atau kesimpulan sementara yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Dan yang terakhir itu adalah kesimpulan. Kesimpulan dalam metode ilmiah dirumuskan dalam kalimat jawaban permasalahan yang sedang diteliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fikri Effendi. Saya akan membahas materi mengenai sikap ilmiah. Metode ilmiah akan membentuk seorang ilmuwan memiliki sikap ilmiah seperti jujur, terbuka, dan berpandangan luas, toleran, tidak merasa dirinya hebat, skeptis, bersifat hati-hati tetapi kritis, optimis, kreatif, inovatif, selalu ingin menciptakan sesuatu yang baru guna memperoleh nilai tambah. Saya akan membahas sikap ilmiah yaitu jujur. Kejujuran merupakan suatu dasar pijakan bagi suatu kebenaran yang sungguh-sungguh, bukan rekayasa. Kemudian poin kedua, saya akan bahas tentang sikap ilmiah terbuka. Peneliti dituntut memiliki pandangan yang luas, terbuka pada pendapat orang lain, dan menghargai gagasan baru. Poin ketiga, toleran. Peneliti harus selalu toleran kepada hasil penelitian orang lain dan tidak memaksa kehendak pendapatnya kepada orang lain. Poin keempat, skeptis.
Ilmuwan atau peneliti dalam mencari kebenaran ilmu harus bersifat hati-hati, meragukan sesuatu dan skeptis, tetapi kritis. Poin kelima, optimis. Ilmuwan harus berpandangan optimis dalam mengerjakan sesuatu sehingga akan diperoleh pengetahuan baru guna kepentingan umat manusia. Poin keenam, pemberani. Seorang ilmuwan harus memiliki sifat berani. Berani mencari kebenaran dan berani membela kebenaran sesuai dengan keinginan manusia guna memperoleh pengetahuan yang benar. Poin ketujuh, di sini ada kreatif dan inovatif. Ilmuwan harus selalu berpandangan ingin mendapatkan, menciptakan, memvariasikan sesuatu yang baru agar mendapat nilai tambah. Saya akan membahas materi mengenai ruang lingkup ilmu pengetahuan dan pengembangannya. Poin pertama, disiplin ilmu. Penelitian merupakan kunci daripada pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian yang didukung oleh landasan ilmu dari hipotesis, teori, dan dalil atau hukum merupakan landasan yang telah teruji kebenarannya. IPA dipecah menjadi sains hayati dan sains fisik. Nah, adapun sains fisik di sini termasuk fisika dan kimia. Kemudian berkembang menjadi berbagai disiplin ilmu. Matematika sebagai salah satu bidang ilmu tidak termasuk dalam kategori pembagian ilmu pengetahuan tersebut. Nah, selanjutnya saya akan membahas poin kedua, yaitu pengelompokan ilmu pengetahuan. Kalau kita perhatikan dan cermati pada saat ini, ilmu pengetahuan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu ilmu pengetahuan alam. Ilmu alam yang bersifat murni adalah biologi, fisika, dan kimia. Kemudian ilmu-ilmu sosial, yaitu ilmu sosial yang termasuk ilmu murni adalah sosiologi, antropologi, psikolog, dan sejarah. Nah, poin terakhir, ilmu humaniro merupakan filsafat, bahasa Arab, sastra, dan seni. Nah, kemudian perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan ilmu alam, ilmu sosial, dan humaniora dari waktu ke waktu langsung cepat, di mana ilmu-ilmu murni menjadi ilmu terapan yang jumlah cabang dan rantingnya menjadi semakin banyak. Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari.